Julaibib ini merupakan sahabat yang tidak kekar badannya, tidak pula tampan wajahnya, tidak pula tinggi badannya. Julaibib memiliki postur tubuh yang pendek, wajahnya hitam, badannya agak bungkuk. Jadi kalau para sahabat lain, kadang kalau Julaibib ini tidak dianggap nian, tidak perlu ditengok nian, karena tidak terlalu berpengaruh daripada kehidupan dia dengan sahabat. Dia terpuruk, dia terkucilkan. Sampai-sampai ada seorang yang bernama Abu Barzah mengatakan, jika Julaibib datang menghampiri rumahku, tidur di rumahku, di depan rumahku, maka akan aku perbuat celaka Julaibib itu. Saking apa? Saking Julaibib tadi tidak disenangi oleh orang. Mungkin karena orang nengok dari tampangnya dia, dari postur tubuhnya dia. Akan tetapi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala amwalikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, tidak melihat daripada bentuk tubuh. Wala yanzuru ila amwalikum. Allah Subhanahu wa taala juga tidak nengok harta seseorang yang seseorang itu miliki. Walakinnallaha yanzuru ila a'malikum wa qulubikum. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat daripada amal ibadah kita, dan Allah Subhanahu wa taala melihat hati-hati seseorang yang melakukan kebaikan atau dalam beramal ibadah. Kita balik lagi ke dalam pembahasan Julaibib ini. Julaibib yang tidak terlalu dianggap oleh para sahabat yang lain, mungkin karena melihat daripada postur tubuhnya, atau dia tidak terlalu terkenal daripada kalangan sahabat. Akan tetapi Julaibib ini nantinya akan ditunggu-tunggu menjadi rebutan para bidadari. Kenapa demikian? Julaibib pada masa hidupnya beliau sangat mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu, karena Julaibib ini tinggalnya di daerah dekat Masjid Nabawi, ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berjalan melintasi Masjid Nabawi, melihat Julaibib ini, kayaknya Julaibib ini tidak kawin-kawin nengoknya. Kok apa dia tidak nak kawin? Kenapa dia lesu terus? Kemudian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menanyakan kepada beliau, wahai Julaibib, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau nak kawin? Apakah engkau mau menikah? Apa kata Julaibib? Julaibib bingung nak jawab apa, karena dia merasa minder dengan dirinya sendiri. Tak pula tinggi, tak pula gagah, tak pula besar badannya, kecil badannya. Miskin pula, tak punya harta. Saking apa lagi, Julaibib ini dia tak tahu nasab ke atasnya. Dan para Arab, kawanan Arab pada masa itu, kalau tak punya nasab ke atas, tak tahu nasabnya siapa ke atas, itu menjadi aib daripada seseorang tadi. Karena Julaibib tak tahu nasab-nasabnya siapa baik kakek-kakeknya. Akan tetapi Julaibib ketika itu belum jawab. Dia bingung mau jawab apa. Siapa yang mau dengan dia? Siapa yang ingin menikahi dia? Kemudian Nabi Muhammad SAW kembali bertanya lagi kepada Julaibib. Julaibib, oh nak kawin? Nah, macam itu kalau bahasa kita. Tapi Julaibib masih bingung juga. Nak jawab iya, cuman siapa yang nak? Kemudian ketiga kalinya Nabi Muhammad SAW datang kepada Julaibib. Kemudian Julaibib mengiyakan. Kemudian Nabi Muhammad SAW membawa Julaibib tadi kepada seorang yang, istilah kata kita nih, orang yang terkenal lah di daerah itu, orang yang terpandang di daerah itu. Rasulullah SAW ngomong ke orang tua wanita tadi, wahai Pak, wahai pemuda, aku ingin menikahkan anakmu.
Senang bapak tadi karena ngerasa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mau menikahi anaknya. Bangga, dia senang. Kemudian apa? Kemudian ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bawa Julaibib masuk ke dalam rumahnya. Bapaknya yang tadi senang, bapaknya tadi yang sudah siap-siap manggil anaknya untuk ketemu lamaran, akan tetapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, aku ingin menikahkan Julaibib dengan anakmu. Terkejut bapak tadi. Anaknya yang rupawan, anaknya yang cantik, putih, bersih, tinggi. Terkejut bapaknya tadi. Bahaya nih kata dia, kalau sampai dinikahkan dengan Julaibib ini. Karena Julaibib ini merupakan orang yang sangat tidak terpandang kala itu di Masjid Nabawi, di sekitaran Masjid Nabawi kala itu. Bapaknya izin kepada Nabi ingin menanyakan dulu kepada anaknya. Kemudian bapaknya tadi izin kepada anaknya. Kata anaknya bilang, oh anaknya ini merupakan anak yang sangat taat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai bapakku, jikalau emang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang memintaku ingin menikahkan Julaibib, maka aku siap. Karena tidaklah apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW itu telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan keikhlasan seorang anak tadi, dengan tekadnya yang kuat ingin menaati Nabi Muhammad SAW, kemudian dinikahkanlah Julaibib bersama dengan seorang wanita tadi. Walaupun awalnya bapaknya tidak setuju, walaupun ibunya tidak setuju karena nengok kondisi daripada Julaibib, akan tetapi karena perintah daripada Rasulullah Muhammad SAW, dinikahkanlah Julaibib dan seorang wanita. Di hari pernikahan, di malam pertama yang harusnya berkumpul seorang suami istri di dalam kamarnya, ketika itu Julaibib mendengar daripada teriakan untuk berjihad di jalan Allah. Julaibib ketika itu tidak mikir apa-apa lagi, tidak memikirkan malam pertama dia, tapi yang dia lakukan, yang dia laksanakan ialah bersiap untuk menyiapkan pakaian perang. Karena jihadnya kepada Nabi Muhammad SAW, kecintaannya begitu tinggi, begitu besar, beliau melupakan daripada pernikahan dia pada hari itu. Keluar rumah, bersiap berjihad jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertempurlah, berperanglah Julaibib fisabilillah di jalan Allah. Kemudian ketika selesai perperangan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menanyakan kepada para sahabat, wahai sahabatku, wahai sahabat-sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah kalian merasa kehilangan seseorang? Ditanya sahabat. Sahabat bingung, nengok kiri kanan. Tidak wahai Rasulullah, kata sahabat. Ditanya lagi oleh Rasul, wahai sahabatku, apakah ada seorang di antara kalian yang hilang? Ditengok lagi kiri kanan, tidak ada orang, tidak ngerasa ada yang hilang. Kemudian Nabi Muhammad SAW berkata lagi, wahai sahabatku, apakah engkau tidak menyadari bahwasanya tidak ada seorang Julaibib yang tadi ikut perang tapi sekarang tidak ada di perkumpulan ini? Terkejut sahabat, tak nyangka juga ternyata tidak ada lagi Julaibib di dalam rombongan mereka. Kemudian menyarilah mereka, dicarilah mana Julaibib nih. Dalam hatinya, mana Julaibib nih, kok tadi ada sekarang tidak ada. Dicarilah Julaibib, ternyata Julaibib telah mati dalam keadaan syahid. Telah tertusuk daripada tubuhnya, tusukan daripada tombak, dan telah terbunuh, mati dalam keadaan syahid. Yang awalnya Julaibib tadi tidak terpandang, yang awalnya Julaibib tadi tidak pernah dihiraukan oleh orang-orang di sekitar itu, akan tetapi Nabi Muhammad SAW berkata bahwa sesungguhnya Julaibib ini adalah menjadi orang yang mati syahid, dan nantinya akan menjadi
perebutan daripada bidadari-bidadari di surga.